Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah tujuan pembelajaran pada hari ini. Transportasi masa kini telah menunjukkan kemajuan yang pesat, baik transportasi darat, air, dan udara. Sarana dan prasarana transportasi semakin lengkap dan baik. Sarana transportasi berupa alat angkutan seperti sepeda motor, mobil, kereta api, kapal, dan pesawat terbang. Prasarana transportasi adalah penunjang kelancaran pengangkutan antara lain jalan, jembatan, terminal, stasiun, lapangan terbang, dan pelabuhan. Transportasi atau angkutan pada masa lalu awalnya menggunakan tenaga manusia. Contohnya dengan cara dipikul, digendong, atau didorong. Lalu berkembang menggunakan tenaga hewan seperti kuda, keledai, dan gajah. Alat transportasinya sederhana, baik transportasi darat maupun transportasi air. Alat transportasi darat semula menggunakan tenaga manusia seperti sepeda, beca, dan gerobak dorong. Kemudian berkembang menggunakan tenaga hewan seperti pedati ditarik sapi, delman ditarik kuda, dan sebagainya. Transportasi laut yang menggunakan tenaga alam atau angin yaitu perahu layar. Transportasi laut yang menggunakan tenaga manusia misalnya rakit dan perahu dayung. Transportasi darat. Alat transportasi tradisional umumnya tidak bermesin, contohnya antara lain sepeda, beca, cikar, dan gerobak. Sepeda, beca, dan cikar dapat digunakan sebagai alat angkutan barang dan penumpang, sedangkan gerobak digunakan untuk alat angkutan barang. Alat angkutan darat tradisional pada umumnya hanya melayani pengangkutan jarak dekat. Alat angkutan darat modern pada umumnya menggunakan mesin dengan kekuatan dan kemampuan yang berbeda-beda. Alat transportasi modern terdiri atas kendaraan penumpang dan kendaraan angkutan barang. Kendaraan penumpang seperti sepeda motor, bemo, mobil, bis, dan kereta api. Sedangkan kendaraan angkutan barang antara lain truk tangki, kereta api barang, dan mobil box. Alat angkutan darat modern dapat melayani pengangkutan jarak dekat dengan jarak jauh, seperti antar kota dan antar provinsi. Perusahaan negara yang melayani angkutan darat yaitu PT Damri, Jawatan Angkutan Motor Republik Indonesia, dan PT KAI, Kereta Api Indonesia Persero. Dengan menggunakan berbagai sumber informasi, lakukanlah perbandingan alat transportasi darat dulu dan sekarang. Gunakanlah tabel berikut untuk mencatatnya. Berikut terdapat contoh jawaban. Aspek tenaga penggerak transportasi darat sebelum modernisasi adalah manusia dan hewan, sedangkan setelah modernisasi yaitu mesin. Fungsinya sebelum modernisasi alat angkut manusia dan barang, setelah modernisasi alat angkut penumpang dan barang. Kemudian terdapat contoh gambar sebelum modernisasi dan sesudah modernisasi. Silakan amati kembali tabel berikut. Modernisasi memang memberikan dampak baik langsung maupun tidak langsung. Demikian juga dengan dampaknya terhadap sistem transportasi darat saat ini. Bersama orang tuamu, silakan diskusikanlah dampak positif dan dampak negatif modernisasi sistem transportasi darat terhadap kelangsungan hidup masyarakat maupun dampaknya terhadap lingkungan. Gunakan diagram berikut untuk mencatatnya. Berikut jawaban alternatif mengenai dampak modernisasi terhadap sistem transportasi darat. Silakan amati dan pahami. Kesimpulan dari kegiatan ini adalah kemajuan teknologi transportasi sebagai bagian modernisasi terus berkembang seiring kebutuhan manusia untuk bermobilisasi. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.